Kamu mau nggak punya rumah yang di dalamnya ada taman yang berdampingan langsung dengan ruangan makan dan ruangan duduk keluarganya? Dan gak cuma itu, rumahnya juga punya carport yang besar dan juga ada garasi motor di bagian belakangnya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede, dan ini adalah desain rumah di atas lahan 7 kali 15 meter. Yang spesial pada desain rumah hari ini akan ada area taman di tengah yang langsung berbatasan dengan area ruangan keluarga serta area dapur dan ruangan makannya. Taman di tengah ini juga akan diapit oleh 3 buah kamar tidur. Kamar tidur utama di bagian sisi kanan dan 2 buah kamar tidur anak di bagian belakang dari tamannya. Dan seperti tadi Gede sudah katakan, rumah ini punya area carport yang cukup luas dan juga garasi motor di bagian belakangnya supaya kalian gak bingung lagi menyimpan motor kesayangan kalian. Kak Gede, tolong dong buatkan rumah yang terasnya agak jauh dari jalan di depan. Lalu di dalamnya ada area taman indoor yang dikelilingi kamar-kamar tidurnya ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini nih. Rumahnya jadi punya area halaman depan yang cukup besar nih, sehingga area carportnya juga nanti Gede bisa buat lebih besar dari biasanya. Gede akan jelaskan dulu data-data rumahnya ya. Berdiri di atas lahan 105 meter persegi dengan luas bangunan 80 dengan budget di kisaran 330 jutaan. Belum termasuk tanahnya ya kak. Sekarang kita mendekat yuk ke rumahnya. Di bagian sisi kanan rumah akan ada teras yang di atasnya Gede tutup dengan kanopi dak berdampingan dengan taman besar di depannya. Sementara kalau kita bergeser ke sisi kiri akan ada area carportnya nih. Kayaknya area carportnya terlalu terbuka ya. Jadi akan pasangin kanopi di bagian atasnya nih supaya mobil kalian aman dari cuaca. Sekarang kita mulai mendekat ke bagian carportnya yang Gede buat dengan ukuran 4 meter kali 4,5 meter. Carportnya Gede buat lebih besar dari biasanya nih ya kak. Biasanya Gede buat 3 meter. Kemudian di bagian belakangnya akan ada bukaan pintu lipat menuju ke bagian garasi motornya. Kalau dari arah carport kita berbelok ke kiri, kita akan menemui taman yang tadi. Kita lihat sama-sama ya tamannya. Untuk taman yang berada di bagian depan kanan rumah, Gede buat dengan ukuran 3 kali 2,5 meter yang berbatasan langsung dengan teras di bagian belakangnya. Terasnya berada di ketinggian 40 cm dari carport yang ada di sampingnya ya kak. Sementara untuk ukuran terasnya sendiri Gede buat dengan ukuran 3 meter kali 2 meter, di mana di dalamnya sudah Gede tempatkan 3 buah kursi untuk menyambut tamu di bagian depan rumah kalian. Nah sekarang gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke dalam dan kita lihat bagian interior rumahnya. Kak Gede, aku maunya ruangan tamu dan ruangan keluarganya dipisah ya. Nah makanya sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di area ruangan tamunya dulu yang memiliki total ukuran 3 meter kali 3 meter. Untuk ruangan tamu ini bukaannya sudah ada yang mengarah ke teras di depan dan ada satu bukaan lagi yang mengarah ke bagian taman indoor kecil yang ada di belakangnya. Kemudian sesuai permintaan Sobat Gudang Desain menginginkan area ruangan tamu dan ruangan keluarganya itu menyilang sehingga area ruangan tengah di rumah ini privasinya lebih terjaga. Kita lihat sama-sama yuk area ruangan tengahnya, keren loh kak. Nah inilah area ruangan tengah di rumah kali ini kak. Gede desain secara open space menghadap langsung ke bagian taman yang ada di belakangnya. Tamannya juga berdampingan langsung dengan kamar tidur utama yang ada di bagian sampingnya ya. Kemudian kalau Gede putar kameranya, di samping dapur akan ada pintu kaca menuju ke garasi motor yang merupakan akses kedua untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian tepat di bagian samping dari sofa akan ada akses untuk menuju ke kamar mandi yang pertama. Nah sekarang kita lihat satu-satu ruangannya. Kita mulai dari ruangan keluarganya dulu ya. Area ruangan keluarga di desain rumah kali ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter kali 3 meter berdampingan langsung dengan taman yang ada di belakangnya. Dari arah ruangan keluarga ini, kalau kita menuju ke bagian samping kiri dari sofanya,
dipisahkan dengan sebuah kisi-kisi kayu, kita akan menuju ke area kamar mandi yang pertama. Posisinya memang diletakkan dekat dengan area ruangan tamu, supaya kalau ada tamu yang mau ke kamar mandi nggak terlalu masuk jauh ke dalam rumahnya ya kak. Untuk area kamar mandi yang pertama ini sudah dilengkapi dengan bukaan ke arah garasi motor yang ada di sampingnya. Dibuat dengan ukuran 1,5 meter dikali 2 meter. Oh iya, GD punya alternatif desain khusus untuk bagian kamar mandi yang di depan ini. Jadi nonton videonya jangan di skip supaya nanti nggak kelewat alternatif yang sudah GD siapkan untuk kalian ya. Sekarang kita kembali dulu yuk ke area ruangan keluarganya kak. Setelah kita melihat area kamar mandi yang pertama, GD mau kasih lihat area taman kecil yang ada di bagian samping dari meja TV dan di bagian belakang dari ruangan tamu yang sudah kita lihat tadi. Setiap taman yang GD buat di dalam rumah pasti ada kegunaannya nih kak, seperti taman kecil yang satu ini. Tamannya berguna untuk buangan udara dari kamar mandi yang kedua di belakang, juga untuk bukaan cahaya ruangan tamu yang ada di depannya. Jadi kalau kalian mengadopsi dana yang GD bagikan ini, taman kecil ini jangan dihilangkan ya kak. Nah sekarang lanjut lagi yuk kita lihat kamar tidur utamanya nih kak. Untuk mensiasati ukuran lahan yang gak terlalu besar, area kamar tidur utamanya GD buat memanjang dengan total ukuran 2,5 dikali 4,5 meter. Sementara untuk bukaan cahayanya sudah GD arahkan ke bagian taman indoor yang ada di sampingnya ya. Tuh bukaan jendelanya di sebelah kiri kamera kak. Dan kamar tidur utama ini juga punya kamar mandinya sendiri. Nah, buangan dari kamar mandi inilah yang GD arahkan ke bagian taman mungil yang sudah kita lihat tadi yang berada tepat di bagian depannya. Nah, dari kamar tidur utamanya kita siap-siap melihat area taman yang di belakang yuk. Kita kembali dulu ke ruangan keluarganya ya. Rumah di lahan terbatas bukan berarti rumahnya jadi terasa sempit. Tembok lagi yang kita lihat. Makanya khusus di bagian tengah rumahnya GD buat dengan sistem open space, di mana ada area ruangan duduk keluarga yang berdampingan dengan dapur dan ruangan makan yang menghadap langsung ke bagian area taman indoornya. Ini nih kak. Area taman yang berada di tengah rumah ini GD buat cukup panjang nih. Ukurannya adalah 4,5 meter dikali 2 meter yang pastinya membuat suasana di tengah rumah ini jadi terasa luas banget. Kemudian di bagian belakangnya GD letakin deh tuh 2 buah kamar tidur anaknya kak. Keduanya GD buat dengan sebuah pintu geser kaca sehingga memberikan pandangan langsung ke area taman yang ada di depannya. Untuk kamar tidur anak yang pertama ukurannya adalah 2,25 meter dikali 2,5 meter, yang mana ukuran ini sebenarnya masih bisa diperbesar dengan mengecilkan sedikit area taman yang ada di depannya. Jika diperlukan, kalian tentu saja masih boleh utak-atik dana awal yang GD bagikan ini ya kak. Berlanjut kemudian tepat di bagian sampingnya kita akan lihat kamar tidur anak yang kedua. Untuk kamar tidur anak yang kedua ukurannya sama, yaitu 2,25 dikali 2,5 meter ya. Yang membedakan mungkin di bagian dindingnya GD berikan tambahan cermin supaya kesan sempit di kamar ini bisa dikurangi. Nah, dari arah kamar tidur anak yang kedua, kita akan mulai lihat area yang ada di bagian belakang dari ruangan keluarga, yaitu area ruangan makan dan dapurnya nih. Area ruangan makannya sengaja diletakkan lebih dekat ke bagian tamannya ya, supaya suasana makannya pasti enak banget. Total ukuran area dapur ini adalah 2,5 meter dikali 4 meter, yang mana kalau agak kita lihat di bagian lantainya GD bedakan dengan pasangan lantai parket. Ini karena sistem ruangannya open space supaya membedakan aja area dapur dan area ruangan duduk yang ada di sebelahnya. Dan gak cuma pasangan parket ini kak. Kalau kalian lihat lebih detail di antara ruangan duduk dan area ruangan dapurnya, GD sudah pisahkan lagi dengan sebuah area taman nih. Area taman ini juga ada alur sirkulasi di dalamnya yang akan membawa kalian menuju ke bagian akses kedua masuk ke dalam rumah, yaitu tepatnya ke bagian area garasi motor yang ada di belakang carportnya tadi. Yuk langsung aja kita lihat ya. Nah, ini adalah area garasi motor merangkap area laundry di rumah kali ini yang GD buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 3 meter.
Tepat di bagian atasnya, Gede sudah tutup dengan kanopi kaca ya, sehingga cahaya masih bisa masuk dan kalian bisa menjemur di area garasi motornya ini. Nah, setelah kita lihat garasi motornya, sebenarnya semua ruangan sih udah Gede jelaskan nih Kak. Tapi Gede memberikan alternatif desain yang kedua untuk desain rumah yang Gede bagikan hari ini. Dari tadi kalian pastinya belum lihat ada area musola kan? Untuk Aganasista yang membutuhkan area musola, kamar mandi yang di samping ruangan keluarga tadi bisa kalian alih fungsikan menjadi area musola di desain rumah hari ini. Sementara untuk spot ambil air wudhunya, kalian letakkan di bagian taman yang di belakang ruangan tamu tadi ya. Namun konsekuensinya di rumah ini kamar mandi hanya ada satu, sehingga posisi pintu masuknya kalian ubah ke bagian samping dari meja TV-nya. Nah, setelah Gede berikan alternatif kedua desain rumah hari ini, baru deh keseluruhan ruangan di desain rumah 7x15-nya udah Gede jelaskan. Nanti tinggal kalian pilih aja ya, denanya yang alternatif pertama atau alternatif kedua, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika dirasa video ini bermanfaat, Gede minta tolong seperti biasa ya Kak, bantu like videonya dan bantu bagikan juga ke teman-teman yang lainnya. Dan untuk Sobat Gudang Desain yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa dipencet ya Kak, gratis kok. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Gede upload video yang baru. Akhir kata, mohon maaf ya Kak, pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian nih. Suara Gede juga mungkin agak pilek nih di video kali ini. Sampai ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye.